Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Ya, jadi yang harus kalian ketahui adalah teorema Pitagoras hanya dapat diterapkan untuk jenis segitiga siku-siku seperti ini ya. Jadi ini ada segitiga siku-siku dan ini dapat diaplikasikan teorema Pitagoras seperti itu ya. Jadi Miss ulang, teorema Pitagoras hanya berlaku untuk jenis segitiga siku-siku saja ya, tidak untuk segitiga lancip dan tumpul. Nah, pembahasan pertama kita lihat di gambar segitiga ini ya. Kita harus menentukan mana sih sisi miring di sebuah segitiga siku-siku ini ya. Pasti kalian langsung menebak ya. Ini adalah sisi miringnya Miss A ya. Jadi ada sisi A di sini. Sisi A adalah sisi miring gitu. Kenapa miring? Karena udah kelihatan Miss, ini miring seperti itu. Nah, sebenarnya kalau gambarnya seperti ini udah langsung ketahuan ya sisi miringnya. Karena dia terlihat gambarnya merepresentasikan gambar garis yang miring seperti itu. Nah, tapi sebenarnya cara menentukan sisi miring itu bisa dengan melihat sudut siku-sikunya. Kita lihat ini. Ini ada sudut siku-siku. Jadi, kalau sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu pasti sisi miring. Kita lihat ya. Ini sudut siku-siku di depannya atau di hadapannya. Ini adalah sisi miring gitu. Jadi sisi miring adalah sisi yang berada tepat di hadapan sudut siku-siku ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan gambarnya Miss rotasikan ya. Dari gambar ini mana sih sisi miringnya? Bukan yang ini ya, bukan karena dia gambarnya miring begitu. Nah, tapi kita lihat arahan yang tadi. Sisi miring, sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi ini sudut siku-sikunya, berarti sisi miringnya terletak di bawah ya. Ini sisi miring. Ini sisi miringnya. Nah, begitupun gambar selanjutnya ini sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini sisi miring, seperti itu. Nah, nama lain dari sisi miring adalah hipotenusa. Ya, jadi nama lainnya sisi miring adalah hipotenusa. Seperti itu. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi, setelah kita mengetahui sisi miring, nanti kita akan bisa menerapkan konsep sisi miring ini dalam menentukan rumus dari teorema Pitagoras gitu. Jadi ceritanya adalah sisi miring ini adalah sisi yang paling panjang. Ingetin ya, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Sedangkan sisi yang lainnya kita sebut saja sebagai sisi yang pendek gitu ya, lebih pendek. Ini juga sisi yang lebih pendek. Nah, kalian harus hafalkan dan ingat dan dipahami ya, lebih penting lagi. Untuk mencari sisi yang paling panjang atau sisi miring, caranya adalah ditambah gitu. Nah, untuk mencari sisi yang pendek, caranya adalah dikurang. Ya. Jadi Miss ulang, untuk mencari sisi yang panjang ditambah, sedangkan mencari sisi yang pendek dikurang. Maksudnya apa sih Miss? Nggak ngerti ditambah, dikurang, itu seperti apa? Jadi pelan-pelan kita mulai dari sisi yang panjang dulu, atau namanya di sini Miss tulis sisi A ya. Miss tulis sisi A. Jadi A kuadrat kita tulis. A kuadrat sama dengan caranya ditambah. Ya, ditambah Miss. Apa tambah apa? Nah, kalian tulis sisi lainnya yang belum kalian tulis, yaitu B kuadrat tambah C kuadrat. Seperti itu. Oke, Miss ulang. Ketika mencari sisi A, karena dia sisi yang paling panjang, caranya adalah ditambah. Berarti kita tulis di sini tambah. Apa tambah apa? Ya sisanya, sisi yang belum kita tulis apa? B dan C. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Seperti itu. Nah, misalkan kalian mau mencari sisi B ya, B kuadrat berarti. B kuadrat di sini. Dia adalah sisi pendek, caranya dikurang. Berarti kita tulis dikurang ya. Apa kurang apa, Miss? Nah, yang kalian tulis dulu adalah sisi panjangnya ya, nggak boleh kebalik. Berarti panjang kurang pendek ini ya. Jadi A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat seperti itu. Ya, ini nggak boleh kebalik ya nak pengurangan. Tapi kalau penjumlahan ini boleh terbalik karena hasilnya sama aja. Ya. Nah, yang ketiga, ketika kita mencari C ya. Oh, C ternyata sisi pendek, Miss. Caranya dikurang.
Nah, apa kurang apa tadi? Tadi Miss cerita yang ditulis duluan adalah sisi paling panjang. Panjang dikurangi dengan pendek. Berarti A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari Pitagoras. Seperti itu. Ya, jadi penerapan tanda plus dan minus atau penjumlahan dan pengurangan adalah berdasarkan cerita yang tadi. Ya, panjang ditambah, sedangkan pendek dikurang. Seperti itu. Nah, sampai sini kalian mungkin masih agak sedikit abstrak gitu terhadap konsep ini. Nanti kita akan langsung penerapan ke soal gitu ya. Jadi ini adalah rumus dari Pitagoras. Gitu. Nah, pasti ada yang bertanya, "Miss, kok di sini A tapi di sini A kuadrat?" Nah, itu gimana, Miss? Kok nggak sama gitu ya? Nah, sebenarnya ini dasarnya, dasar rumus Pitagoras. Tapi ketika kalian ingin mencari A, ya, nah bagaimana cara menghilangkan kuadrat? Yaitu dengan cara dilakukan akar kuadrat ya. Jadi kita akarin nih, B kuadrat plus C kuadrat. Begitupun dengan yang B. Berarti B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat. Begitupun dengan C. C sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini sama aja ya. Gitu. Jadi ini berdua merupakan rumus dari Pitagoras seperti itu. Contoh, misalkan ya, sini Miss gambar dulu. Seperti ini. 3 cm, 4 cm, ini X misalkan. Nah, kita nggak tahu nih berapa sih nilai X gitu. Nah, kita lihat X ini merupakan sisi apa? Panjang atau pendek? Oh, ternyata sisi X ini adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti dia merupakan sisi panjang ya. Nah, bagaimana cara mencari sisi panjang? Ditambah atau dikurang? Tadi kita lihat. Cara mencari sisi panjang adalah ditambah ya. Ini konsepnya, ditambah. Oke, kita lakukan. Berarti X sama dengan, ya kan, ditambah. Nanti kita gunakan ini. Akar dari sisanya yang belum ditulis. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Mau kalian tulis 4 dulu baru 3 juga sama saja. Nah, kita hasilkan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25? Akar kuadrat dari 25 adalah 5 cm. Seperti itu ya. Jadi selesai. Ini penerapan untuk rumus dari teorema Pitagoras ketika mencari sisi miring ya, atau sisi panjang. Nah, lalu Miss, bagaimana kalau misalkan soalnya itu mencarinya sisinya sisi yang pendek misalkan. Misalkan di sini Miss Rizka punya 10 cm, ini 6 cm, ini X gitu. Ya, belum tahu nih berapa ukurannya. Jadi kita lihat di sini, ini sisi apa? Miring bukan? Nah, bukan Miss, karena sisi miringnya ini sisi miring ya. Ini sisi miring ya. Berarti otomatis X di sini merupakan sisi yang pendek ya. Caranya adalah dikurang. Oke, Miss tulis X sama dengan akar dari dikurang ya. Apa kurang apa? Panjang dikurangi dengan pendek. Berarti panjangnya dulu kita tulis 10 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 100 dikurang 36, yaitu akar dari 64. Jawabannya adalah 8 cm. Nah, selesai. Berarti ini adalah ukurannya, sisi pendeknya 8 cm. Seperti itu. Ya. Nah, selesai. Berarti ini penerapan dari teorema Pitagoras. Nah, misalkan contohnya nggak ada angka, Miss. Misalkan contohnya itu pakai huruf semua, itu gimana ya? Misalkan gini, ada contoh ya. Miss Rizka tulis gambar segitiga. Di sini ada huruf P, Q, R. Nah, kalian diminta untuk mencari rumus dari P kuadrat. Nah, gimana tuh? Dari P kuadrat. Nah, kita lihat. P di sini sisi apa? Panjang atau pendek? Sisi pendek ya.
Karena sudah jelas ini sisi miringnya adalah di R ya. Jadi R itu sisi panjang. Ini sisi pendek. Oke, berarti ketika perintahnya mencari P kuadrat, sisi pendek berarti dikurang caranya. Apa kurang apa? Panjang kurang pendek, berarti R kuadrat dikurang Q kuadrat. Selesai. Ya, Miss kenapa nggak pakai akar? Karena di sini perintahnya P kuadrat. Tapi kalau perintahnya adalah P, baru kalian tulis akar dari R kuadrat min Q kuadrat. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mencari nilai Q kuadrat, Miss? Q kuadrat itu gimana ya? Q kuadrat, oh pendek juga, berarti caranya dikurang. Apa kurang apa? Panjang kurang pendek. Berarti kita tulis R kuadrat dikurangi dengan P kuadrat, begitu. Ya, kalau mencari Q-nya baru diakarin. Akar dari R kuadrat dikurang P kuadrat, seperti itu. Ini ya, ini yang pertama, kedua. Nah, yang ketiga misalkan, bagaimana mencari R kuadrat, Miss? R itu kan sisi panjang. Berarti caranya adalah ditambah. Apa tambah apa? Ya, dua-duanya bebas, boleh tertukar ya. Bisa P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini boleh ketukar kalau penjumlahan, tapi kalau pengurangan nggak boleh, kita harus tulis yang panjang dulu. Ya, jadi kalau mencari R adalah akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah penerapan dari teorema Pythagoras. Ya, semoga jelas ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanya. Assalamualaikum.